Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang COD, yaitu bayar di tempat yang ada di Shopee, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja. Apa itu metode pembayaran COD, yaitu bayar di tempat? COD atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat. Setelah pemesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Itu dia, teman. Untuk metode pembayaran COD, tidak ada biaya yang dikenakan oleh penjual, teman. Biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh pengguna Shopee dengan ketentuan berikut, teman. Yang pertama, untuk pesanan COD pertama sampai ke 6 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0,%, teman. Khusus untuk pengguna lama, biaya penanganan akan dihitung secara priorita, yaitu berdasarkan jumlah transaksi COD yang telah digunakan sebelum tanggal 25 Januari tahun 2021. Contohnya, teman-teman, jika pengguna telah memesan 3 kali sebelum tanggal 25 Januari tahun 2021, maka biaya penanganan sebesar 0,% hanya akan berlaku pada pesanan keempat sampai ke seterusnya. Jadi ada untuk biaya penanganan, teman-teman. Tapi untuk pesanan pertama kali, 3 kali tidak dikenakan biaya penanganan, teman-teman itu. Yang kedua, untuk pesanan COD ke-7 dan seterusnya akan dikenakan biaya pemesanan atau biaya penanganan sebesar 3%. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah pesan ke-7 kali, kena biaya penanganan sebesar 3%, teman-teman. Yang ketiga, pengguna yang teridentifikasi sebagai dropshipper baik dengan mengaktifkan tombol pintu dropship ataupun yang teridentifikasi melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 alamat yang berbeda akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%. Wow, ini lumayan besar nih, teman-teman. Apalagi kalau kita sebagai nama itu dropshipper, teman-teman itu. Yang keempat, penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship lebih pesanan dari normal, maka seluruh pesanan akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%. Itu, teman-teman. Yang kelima, pengguna teridentifikasi menggunakan browser komputer atau handphone saat melakukan checkout dikenakan biaya penanganan sebesar 9% juga. Lumayan sih, teman-teman, untuk biaya 9% dan 3% untuk biaya biasa, teman-teman itu. Jadi untuk metode COD ini ada nama itu biaya penanganan, teman-teman. Tapi kalau pertama kali tidak ada, teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, catatan, teman-teman. Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima atau membuka paket. Untuk metode pembayaran COD, pembeli dinonaktifkan sementara apabila pembeli pernah membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari terakhir. Nah, misalkan dia 2 kali COD tapi dibatalkan terus, teman-teman. Nah, jadi dinonaktifkannya COD-nya. Lalu metode pembayaran COD pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran COD dinonaktifkan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Jasa kirim yang mendukung untuk metode pembayaran COD atau bayar di tempat, teman. Nah, untuk saat ini untuk yang berlaku adalah JNT Ekonomi, Shopee Express, terus juga untuk ID Express, nah itu, dan lain-lain, teman. Jangan khawatir, metode pembayaran ini akan tersedia untuk jasa kirim lainnya yang akan datang, teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, area jangkauan untuk pesanan COD atau bayar di tempat, teman. Nah, kalau JNT seluruhnya, teman, dan untuk Shopee Express juga, teman, seluruhnya juga. Nah, ID Express juga itu. Oke, kita lanjut. Dan cara mengaktifkan jasa kirim yang mendukung untuk metode pembayaran COD atau bayar di tempat, teman-teman. Ini dia sebagai berikut ya. Nah, kita bisa masuk ke toko saya di sini. Lalu kita pilih nama jasa kirim saya. Tinggal checklist saja nih, teman-teman. Aktifkan COD-nya nih. Pilih jasa kiriman dulu. Itu dia, teman-teman. Nah, ini aktifkan COD. Di sini juga itu. Sangat mudah kan, teman-teman, cara mengaktifkan nama itu COD atau bayar di tempat pada toko kita itu. Oke, kita lanjut. Cara mengaktifkan COD pada produk ya, teman. Nah, ini dia. Kita masuk ke produk saya. Kita klik ubah. Nah, kita aktifkan pada produk ya. Kita scroll ini ongkos kirim. Lalu kita di sini, teman-teman. Nah, itu dia untuk jasa pengirimannya itu. Jadi kita aktifkan dulu jasa pengiriman tadi, lalu kita aktifkan nama itu COD-nya itu. Oke, kalau di PC gimana? Ya, kita langsung saja untuk pengatur pengiriman. Kita pilih di sini, kita pilih untuk ekspedisinya, lalu kita aktifkan COD. Nah, itu dia, teman-teman. Sangat mudah bukan? Untuk mengaktifkan nama itu COD-nya. Dengan cara mengatur pengiriman, lalu kita pilih jasa ekspedisinya. Kalau sudah, teman-teman, kita klik aktifkan, lalu kita pilih nama COD di sini. Itu dia. Oke, kita lanjut. Berikut adalah jasa kirim yang mendukung COD atau bayar di tempat, teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan, yaitu JNT, Shopee Express, ID Express, dan lain-lain. Nah, cara mengaktifkan COD bayar di tempat, teman. Kita masuk ke produk saya. Ini untuk produk ya. Kita ubah produk ya. Kita aktifkan nama itu produknya, teman. Ini dia. Untuk nama itu jasa pengirimannya. Kalau sudah, kita klik OK. Itu dia. Oke, kita lanjut.
Kriteria penjual COD atau bayar di tempat yang baik. Jika Anda mengaktifkan metode pembayaran untuk COD bayar di tempat, Anda harus menjaga performa pada tingkat penolakan pesanan COD atau bayar di tempat. Nah, jadi jangan teman-teman tolak pesanan untuk COD, itu dia. Jika tingkat penolakan pesanan COD atau bayar di tempat Anda tinggi dalam waktu 30 hari terakhir, Anda akan mendapatkan notifikasi peringatan di aplikasi Shopee Anda. Apabila performa pada penolakan pesanan COD bayar di tempat Anda tidak mengalami perbaikan dalam waktu 30 hari ke depan, setelah mendapatkan notifikasi peringatan, maka untuk metode pembayaran COD kita teman-teman akan otomatis dinonaktifkan, itu dia. Oke, ini adalah kendala seputar pembayaran COD bayar di tempat, teman. Ini ada kendalanya, ada solusinya. Pengiriman dengan metode COD gagal dilakukan. Nah, solusinya jika pengiriman gagal dilakukan, maka jasa kirim akan melakukan pengiriman ulang. Jadi dia biasanya sih 2 atau 3 kali untuk melakukan pengiriman ulang, teman-teman itu. Lalu paket gagal dikirimkan kepada pembeli. Jika pesanan gagal dikirim kepada pembeli karena pembeli tidak dapat dihubungi atau pembeli menolak untuk menerima pesanan sehingga pesanan dikembalikan ke penjual, maka pembeli dan penjual tidak menanggung ongkos kirim pengembalian pesanan kepada penjual, teman-teman, karena ongkosnya ditanggung oleh Shopee. Itu dia. Catatan, apabila Anda ingin mengkonfirmasi pengiriman ulang ke jasa kirimnya, teman-teman, Anda dapat menghubungi pihak jasa kirim tersebut. Apabila barang Anda hilang, rusak dalam pengiriman, Anda dapat melihat proses ganti rugi di sini. Nah, apabila barang gagal dikirim kepada pembeli karena pembeli tidak dapat dihubungi, pembeli menolak untuk menerima paket tersebut, sehingga pesanan akan kembali kepada penjual. Lalu pembeli dan penjual tidak dikenakan waktu menanggung ongkir pengembalian pesanan karena ongkir ditanggung oleh Shopee. Nah, apabila penjual belum mendapatkan pesanan yang dikembalikan, statusnya pengiriman sudah berhasil, mohon menghubungi agen drop atau jasa pengiriman kita, teman-teman. Itu dia. Nah, ini dia, teman-teman, ada juga namanya asuransi untuk opsi pengiriman COD. Nah, jadi seluruh barang kita itu diasuransi, teman-teman. Misalkan paketnya hilang, ya nanti diganti 100% oleh pihak ekspedisi itu. Ini kan namanya itu paket COD itu. Nah, berikut untuk mekanisme untuk klaim asuransi COD bayar di tempat, teman-teman, penjual. Nah, jadi kita untuk klaimnya kita isi formulir, yaitu nomor pesanan, nomor resi, bukti, foto atau video barang yang rusak ya, atau barang yang hilang, itu dia. Nanti pihak Shopee akan memutuskan apakah diklaim, diproses atau tidak, teman-teman. Nah, jika pihak Shopee akan mengkonfirmasi penjual mengenai alasan mengapa pengajuan klaim ditolak, pasti dikasih tahu. Lalu misalkan dikonfirmasinya akan kita dikembalikan nama itu saldo toko kita, teman-teman. Itu dia, sesuai dengan harga produknya itu. Oke, catatan. Tim customer Shopee akan membantu memproses pelaporan ke pihak jasa kirim selama pelaporan diterima dalam waktu 6 kali 24 jam sejak status pengiriman dinyatakan telah dikembalikan atau sejak resi pengiriman dinyatakan telah diterima oleh pihak pembeli. Itu dia. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Apakah ada biaya yang harus penjual keluarkan untuk menggunakan fitur COD bayar di tempat? Penjual tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk menggunakan metode pembayaran COD ini atau bayar di tempat, baik biaya pengiriman barang kepada pembeli maupun biaya pengiriman ke penjual jika terjadi pengembalian barang itu. Apabila yang terjadi jika pembeli tidak dapat dihubungi, menolak atau tidak mau membayar ketika menerima COD, nah pesan tersebut akan digagalkan, teman, atau dibatalkan oleh sistemnya, oleh Shopee nanti itu. Nanti barangnya akan dikembalikan kepada kita, teman. Dan untuk pembeli akan dikenakan sanksi biasanya. Misalkan dia 2 kali nolak untuk paket COD, akan tidak dibolehkan lagi nama itu untuk mengaktifkan COD-nya. Itu dia. Apa yang harus dilakukan oleh penjual apabila pembeli melakukan pembelian produk namun kondisi produk yang dikembalikan tidak seperti semula saat dikirim oleh penjual? Nah, jadi kita tuh harus video itu di videoin, teman-teman, atau dipoto. Jadi misalkan barang tidak sesuai dikembalikan oleh pembeli, kita bisa klaim juga, teman-teman, untuk diinvestigasi oleh tim Shopee. Lalu bagaimana sih untuk proses pelepasan dana penjual untuk pesanan COD? Sama seperti biasa, dana akan diterima sama 1 kali 24 jam dari sejak paket itu diterima oleh pembeli. Terus masa garansinya tidak ada, misalkan dia langsung klik langsung konfirmasi, itu dia, teman-teman, seperti biasa sih, tidak ada perbedaan sama nama itu bukan COD. Apa yang harus penjual lakukan jika terdapat perbedaan ongkos kirim yang menyebabkan terpotongnya total dana penghasilan? Nah, jadi kita harus hitung dulu, teman-teman, untuk nama itu paket bukan barang kita, teman-teman, itu. Nah, kalau misalkan ada kendala lagi ya kita bisa hubungi nama itu customer service dengan memberikan urusan penjual nomor pesanan yang terkendala itu.
Jika terdapat selisih biaya ongkos kirim, apakah penjual harus melaporkan ke pihak jasa kirim? Tidak perlu teman-teman, penjual diharuskan membuat laporan ke CS saja teman-teman. Itu dia, bukan ke pihak jasa kirim. Jadi pihak Shopee nanti akan menghubungi pihak jasa kirimnya nanti untuk diinvestigasinya. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman tentang nama tuh COD bayar di tempat. Nah, sudah saya jelaskan semua tadi tentang nama tuh apa yang dimaksudkan COD bayar di tempat, bagaimana mekanismenya, dan lain-lain teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang nama tuh COD bayar di tempat. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.